Ya, saudara, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam segmen aspirasi masyarakat, silakan sudah kami buka di line telepon 0451 452 414 untuk Anda yang ingin menyampaikan kritikan terhadap kebijakan publik yang seringkali Anda dapatkan atau kurang merasa sesuai begitu dengan apa yang seharusnya terjadi di lingkungan Anda. Silakan langsung menghubungi kami di 0451 452 414. Dan pemirsa, di layar kaca Anda juga saat ini Anda bisa menyaksikan langsung informasi COVID-19 untuk Provinsi Sulawesi Tengah atau dengan menggunakan scan barcode dari handphone Anda. Kami mengupdate dulu perkembangan COVID-19 di Sulawesi Tengah. Terkonfirmasi positif hingga saat ini 245 orang, sembuh 220 orang, dan meninggal 9 orang. Ada satu kasus meninggal yang baru saja kami beritakan tadi, seorang pendeta begitu yang kemudian meninggal pada pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah beberapa hari lalu begitu ya, dan telah dikuburkan sesuai dengan protokol COVID-19 di Poboya. Ya, betul. Ya. Dan pemirsa, saat ini di layar kaca Anda adalah situasi COVID-19 yang kami update hari ini pada pukul 12 siang tadi waktu Indonesia Tengah. Dan bisa kita saksikan di layar kaca Anda juga di grafis saat ini angka merah. Terkonfirmasi angka 1 merah baru ya? Terkonfirmasi yang baru masuk di Kota Palu ya? Ya, satu kasus baru penambahan di Kota Palu sehingga total akumulatifnya adalah 245 kasus. Ya, dan ada kemudian satu meninggal, ada ketambahan ini breakdown dari berbagai atau beberapa kabupaten kota, 2 kabupaten Banggai, 2 karantina mandiri, 1 kabupaten Banggai Kepulauan, 1 karantina fasilitas khusus. Di Buol ada 3, Donggala ada 3, Touna ada 1, Parimo ada 3, dan Palu ada 3. Ya, artinya itu adalah yang masih dirawat begitu betul. Ya, atau melakukan karantina mandiri. Kemudian ada 220 yang sudah sembuh, ketambahan 1 untuk pasien meninggal dunia menjadi total 9 meninggal dunia begitu. Proses lab 308 sampel, daerah transmisi lokal Palu, Buol, Poso, dan Banggai. Case fatality rate atau tingkatan kematian kita naik di 3,67%. Itulah perkembangan COVID-19 yang ada di Sulawesi Tengah. Kami terima penelpon pertama. Selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan Bapak. Aspirasi masyarakat. Ya. Terima kasih atas kesempatan. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak? Ya, mudah-mudahan ini bukan berita hoax. Baik, mohon maaf Bapak sebelumnya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Faisal di Toua, Pak. Faisal, silakan Pak Faisal. Ini saya dengar cerita di teman-teman itu. Katanya ada bantuan untuk mahasiswa 150 per bulan untuk pulsa ya. Dan untuk ASN kalau tidak salah 200.000 per bulan. Apa betul ini atau tidak, Pak? Kasih penjelasannya. Ini masih informasi di sekitaran di lingkungan Pak Faisal begitu ya? Kabarnya di koran katanya sudah ada. Baik, kabarnya pulsa tersebut akan didapatkan dari mana begitu Pak? Dinas terkait apakah ada? Dari Kementerian Keuangan. Oke, baik. Kami akan coba nanti Pak untuk mencari kebenaran informasi di Rp750.000 untuk mahasiswa dan Rp200.000 untuk ASN. Begitu ya Pak Faisal? Akan kami coba telusuri kembali Pak Faisal. Terima kasih atas informasi Anda. Terima kasih Pak Faisal. Ya, karena menurut Pak Faisal sudah ada di media cetak begitu ya. Kabarnya sudah ada di media cetak. Kabarnya nanti begitu. Akan kita coba telusuri kembali. Ya, dan pemirsa tadi juga kita sudah menyaksikan berbagai informasi. Salah satunya adalah perkuliahan yang masih terus dilakukan di Stisipol, walaupun memang hari Senin kemarin terjadi kebakaran hebat di sana dan memang menghabiskan gedung Stisipol. Betul. Perkuliahan Stisipol tentunya dengan fasilitasnya juga semuanya habis begitu. Namun walaupun hal itu terjadi, ternyata perkuliahan tetap dilaksanakan. Baik, ke penelpon selanjutnya. Selamat sore, aspirasi masyarakat. Oh, belum. Baik, dan pemirsa, berkaitan dengan perkuliahan Stisipol, memang Senin malam kemarin, Lugi, kita mendapatkan kabar bahwa kebakaran hebat terjadi dan menghanguskan 7 rumah warga dan 1 gedung kampus, yaitu Stisipol Palu. Dan kemudian ini memang sempat membuat warga sekitar ataupun juga warga Kota Palu begitu panik karena memang api yang menyala ini sangat besar sekali. Begitu ya. Dan tim Inavis dari Polda Sulteng ini sudah menggelar
melakukan olah TKP, dan kita akan lihat perkembangan apa yang kemudian menjadi temuan hasil penyidikan dari tim Inafis Polda Sulteng, apa yang sebenarnya menyebabkan kebakaran hebat terjadi di Besusu Barat, tepatnya di 7 rumah warga dan 1 gedung kampus, yaitu gedung betul kampus sekali. Visipol. Hingga saat ini memang masih ditelusuri atau dilakukan penyidikan begitu terkait dengan apa yang kira-kira memicu menyebabkan terjadinya kebakaran, kebakaran ya. tersebut. Ya, baru saja saya membuka laman dari CNN Indonesia yang juga menyebutkan bahwa memang ada pulsa gratis begitu untuk mahasiswa dan juga ASN hingga 31 Desember 2020. Baik. Jadi Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi memberikan pulsa gratis sebagai biaya paket data dan komunikasi bagi PNS dan mahasiswa. Kebijakan ini sebagai bentuk tugas untuk menggantikan kegiatan operasional. Nanti kita coba akan tetap telusuri kembali begitu ya, karena memang informasi yang kami dapatkan nominal bantuan pulsa atau paket data yang diberikan pemerintah sendiri bervariasi mulai dari 150 hingga 400 ribu rupiah per orang per bulan. Artinya memang ada syarat-syarat tertentu mungkin yang harus diikuti dulu begitu. Nanti kita akan coba telusuri kembali, Julius. Oke, dan ini tadi adalah dari Pak Faisal begitu ya. Pak Faisal. Kita ke Pak Eben di Pantoloan. Pak Eben, selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Eben. Iya, terima kasih Pak Julius dan Mbak Lunggi. Ya, Pak Eben silakan. Saya ingin menyampaikan kepada pengguna kendaraan bermotor ya, khususnya teman-teman motor trail ya. Bukan maksudnya mau bilang apa, cuma mereka kadang-kala teman-teman yang mempunyai kendaraan trail itu mereka anggap jalan aspal itu seperti jalan di gunung loh. Gas sana, gas sini, lambung sana, lambung sini, tanpa memperhatikan keadaan kondisi jalan tersebut. Takutnya terjadi kecelakaan, meskipun kita tidak minta-minta, tapi sama-sama lah. Kita kan penggunaan kendaraan bermotor, sama-sama lah kita jaga lalu lintas di jalan. Baik. Karena motor trail itu kan bukan untuk di jalan. Bukan untuk di jalan raya, betul. Iya, Terima kasih Pak Eben, usul yang sangat baik sekali ya. Pengguna motor trail atau pemilik motor trail ya diharapkan untuk tidak membuat kegaduhan begitu ya. Betul. Dan ini memang bukan yang pertama kalinya kita mendapatkan keluhan begitu terkait dengan motor trail yang seringkali memang yang pertama sudah tidak seharusnya berada di jalan raya. Betul. Tentunya motor trail. Tempatnya tidak sesuai ya lokasinya. Tidak sesuai, betul. Dan yang kedua seperti yang dikatakan Pak Eben tadi, gas sana gas sini. Jadi menimbulkan kegaduhan ya, mengganggu gitu ya. ketentraman dan kenyamanan para pengendara lain. 0451452414 dan kami buka kembali untuk Anda pemirsa, dan sekali lagi kami terus mengimbau kepada Anda bahwa kasus COVID-19 masih terus bertambah walaupun secara signifikansi tidak terlalu signifikan begitu ya. Naiknya 1 atau 2 kasus per hari. Betul. Namun marilah kita terus menjaga kesehatan kita, menggunakan masker, hindari kerumunan, menjaga jarak begitu ya, dan paling penting juga adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Betul, karena walaupun begitu selama masih ada pertambahan kasus maka kita tetap tidak tahu begitu ada berapa sebenarnya pasien yang di luar sana atau misalnya orang di luar sana yang menjadi carrier begitu. Satu ini kalau menurut pemikiran saya secara pribadi, satu ini adalah yang diketahui begitu ya, bagaimana yang tidak diketahui lainnya. Nah untuk itu pemirsa, untuk Anda kembali kami terus mengingatkan kepada Anda untuk rajin-rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dan juga air mengalir. Baik, kita punya penelpon selanjutnya, penelpon yang ketiga. Halo, selamat sore. Pak Afdal di Kaleke, silakan Pak Afdal. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Afdal. Mau tanya ini soal pulsa yang akan dibagikan oleh pemerintah untuk anak sekolah. Iya. Pulsa yang dibagikan oleh pemerintah untuk anak sekolah. Iya. Baik. Juta. Seperti apa Pak Afdal? Informasi yang Anda dapatkan seperti apa sejauh ini? Ya, sejauh ini saya dengar cuma sebulan saja kayaknya begitu. Bagaimana Pak Afdal? Mohon maaf. Dengarnya dari teman-teman, katanya itu hanya sekali saja pemberian pulsanya gitu. Hanya sekali saja begitu. Ya, baik. Pertanyaan saya, apakah berikutnya nanti akan masih mau dapat lagi atau bagaimana? Baik,
Baik Pak Afdal, akan kami coba telusuri kembali informasi ini. Pak Afdal nanti akan kami informasikan begitu dalam Sulawesi Tengah hari ini. Terima kasih Bapak Afdal di Kaleke. Ya, pemirsa, untuk Anda yang masih ingin menghubungi kami, silakan langsung saja di 0451 452 414. Masih kami nantikan sejumlah informasi juga tadi sudah kami sampaikan. Begitu salah satunya adalah terkait dengan BMKG yang menyatakan bahwa hujan dengan intensitas sedang dan juga lebat masih berpeluang terjadi di Kota Palu begitu dan akan terjadi pada malam hingga dini hari. Artinya ini memang harus diwaspadai begitu agar tidak sering keluar dulu mungkin ya. Betul sekali. Berada di rumah saja dan juga mewaspadai adanya hal-hal yang akan terjadi setelah hujan apabila terjadi hujan lebat begitu ya. Baik, Kita sudah ke ada Pak Salim di Merpati. Pak Salim, selamat sore Pak Salim. Selamat sore Pak. Silakan Pak Salim. Dengan aspirasi Anda Pak. Iya, sehubungan dengan cuaca kita akhir-akhir ini yang begitu ekstrim Pak. Ya kebetulan saya beraktivitas di Donggala. Iya. Itu ada jalan Pak, kalau tidak salah di Desa Loli, itu sepanjang kurang lebih 500 meter begitu. Itu betul-betul sangat parah Pak. Di daerah mana Pak? Di Desa Loli. Di Loli ya Pak ya. Parahnya seperti apa begitu Pak secara visual yang Anda lihat? Ya, jadi itu posisi jalan Pak. Memang sementara diadakan penimbunan. Baik. Tetapi penimbunan yang dilakukan itu saya melihat adalah timbunan tanah. Jadi begitu pada saat hujan, itu sangat-sangat membahayakan. Ya. Betul. Bahkan orang itu yang mengendarai sepeda motor harus turun, Pak. Karena takut akan takut. terjadi ya. Iya. Terakhir takut. Pak Salim, kapan Anda melihat ini Pak? Saya melihat ini Pak belum lama. Sekitar hari Selasa dan hari Senin Pak. Berarti artinya kemarin begitu dan kondisinya mungkin masih sama begitu ya Pak Salim ya? Iya, Ya, betul. kami Jadi akan begini, ya. Baik, nanti dari tim berita kami. Ya, silakan Pak dilanjutkan. Iya, saran kami ya. Kalau memang belum bisa diaspal ya, mungkin timbunannya itu dilapisi dengan sirtu. Jangan tanah. Karena itu sangat membahayakan bagi pengendara. Baik. Iya. Iya, nanti kami Terima kasih, akan Pak. terima kasih Baik. banyak Pak Salim. Terima kasih, Bapak kami akan Salim. tindak lanjuti ya laporan dari Pak Salim. Terima kasih. Betul. Dan Pak Salim juga tadi soal jalan rusak ya. Tadi bersama-sama dengan Bapak Faisal tadi. Pak Faisal tapi memang jalannya di daerah yang berbeda. Satunya di Palu, satunya di Kabupaten Donggala begitu ya. Ya baik, informasi selanjutnya kami juga ingin menyambut kedatangan Kapolda Sulawesi Tengah yang baru. Ya. Yang sebelumnya adalah Irjen Pol Syafril Nursal yang kemudian Digantikan oleh Irjen Pol Abdul Rahman Baso. Kami mengucapkan selamat datang kepada Kapolda baru Sulawesi Tengah dan selamat bertugas. Dan tentunya kepada Pak Irjen Pol Syafril Nursal, selamat bertugas juga di tempat yang baru. Ya, betul. Ya. Tadi kita mendengarkan bagaimana beliau menyatakan bahwa memang program-program yang sudah dilaksanakan termasuk salah satunya adalah Satgas Tinombala Ya, begitu. pengejaran sisa DPO ya. Pengejaran sisa DPO MIT yang dilakukan oleh Bapak Kapolda sebelumnya memang sudah sesuai dengan apa yang ingin dilakukan oleh Bapak Kapolda baru dan akan terus dilanjutkan begitu mungkin kembali. dengan inovasi-inovasi yang akan mempercepat pengejaran terhadap DPO ini. Baik, sudah ada Bapak Rudin. Pak Rudin di Palu, selamat sore Pak Rudin. Iya Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rudin. Iya Pak, itu yang timbun tadi itu Pak. Timbun pakai tanah itu Pak. Pak Rudin mohon maaf Pak. Pak Rudin, kami tidak bisa mendengarkan Anda dengan baik. Boleh diulang kembali Pak Rudin? Itu jalan yang saya dengar tadi di Donggala, jalan di Loli. Oh, yang di Loli, baik. Nah, itu bagaimana? Artinya Pak Rudin juga menyatakan hal yang sama. Itu memang membahayakan begitu Pak Rudin ya? Iya, membahayakan. Baik, oke. Ada dua penelpon ya, artinya Pak Rudin dan Pak Salim tadi ya. Iya Pak. Baik, Iya, Pak kami Rudin akan terima kasih Pak Rudin. melanjutkan informasi Bapak begitu dengan melakukan penelusuran Pak di Jalan Poros Palu Donggala. Terima Tepatnya kasih. di Desa Di Loli. Loli kemarin ya. Tadi Pak Salim juga menyatakan memang sudah dari kemarin Pak Betul. Salim menyaksikan langsung bahwa jalan tersebut rusak namun ditutupi hanya dengan tanah dan tentunya dengan kondisi yang masih cuaca yang masih sering hujan seperti ini
itu tentunya cukup membahayakan Betul, begitu bagi iya. pengendara yang melintas. 0451452414. Kami masih nantikan kepada Anda pemirsa. Tadi juga ada informasi dari Sigi yang dimana Pemkab Sigi targetkan bebas stunting 2021. Stunting ini memang masih menjadi kendala kesehatan untuk anak balita begitu ya, pertumbuhan yang tidak maksimal. Ya, Kita apalagi di berharap Sulawesi bisa Tengah itu selesai. juga menjadi Iya. masih menjadi PR begitu ya. Dan Sigi juga merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki angka stunting yang cukup tinggi. Betul. Artinya memang ini juga diharapkan di 2021 memang akan benar-benar terjadi Iya. sehingga memang tidak Bebas ada lagi stunting. bebas stunting begitu untuk Kabupaten Sigi. Selanjutnya tadi kita saksikan bersama jembatan baru yang kita miliki di Kota Palu sudah ramai begitu, Jembatan bukan Lalove. hanya oleh pengendara tetapi juga oleh pedagang. Betul, Pedagang. Jembatan Palu 5 begitu Jembatan disebut Palu atau 5. Jembatan Lalove karena memiliki 2 tiang menyerupai alat musik tradisional suku Kaili yaitu Lalove ya. Kita berharap semoga bisa dijaga. Betul. Tadi kita melihat secara visual tembok-temboknya masih bersih, Masih bersih. jangan dicoret-coret untuk warga Palu begitu ya. Betul. Kita harus tetap menjaga kebersihan dan keindahan jembatan Ya, tersebut. betul sekali. Dan kami juga ingin mengingatkan pemirsa untuk Anda yang mungkin ingin berjalan-jalan ke ke jembatan tersebut begitu ya, yang kemudian saat ini menjadi tempat wisata baru Iya. karena ada banyak sekali warga Kota Palu yang kemudian berjalan-jalan ke sana, tapi untuk memastikan bahwa memarkirkan motor ataupun Kendaraan kendaraannya lain. di tempat yang seharusnya begitu Betul, ya. area tidak mengganggu yang Tidak lain mengganggu begitu ya. pengendara, betul. Baik, dan juga kami informasikan pemirsa ini jelang pilkada juga ya. Sebentar lagi 9 Desember, tinggal menghitung waktu beberapa bulan lagi. Kita berharap pilkada bisa terselenggara dengan baik. Kita ke penelpon lagi, Pak Salim Pak kembali Salim bergabung. kembali. Pak Salim Merpati, silakan Pak Salim. Iya, ya Silakan. Pak, kembali Pak. Ya, silakan Pak. Salim. Ini Pak, masalah perbatasan antara Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Kalau saya melihat Pak, penjagaannya ini bisa jadi akan terjadi suatu kecolongan. Karena Kecolongannya apa? di mana, Pak? Karena begini Mbak, itu Baik. kalau dari arah Donggala ke Palu, itu tinggal ditanya saja Mbak, dari mana. Nah, setelah itu langsung Diberikan akses masuk. Iya, diberikan akses masuk. Karena kita ketahui bahwa Jalan Poros Palu Donggala itu kan menghubungkan juga provinsi lain, Sulawesi Barat dan Sulawesi Makassar. Betul. Ini kan bisa saja mereka ini mengatasnamakan dari desa di Kabupaten Donggala, tetapi Baik. sebenarnya itu dari luar. Oke, baik. Kalau jadi hanya ini ditanya asal- seperti itu saja tanpa memperlihatkan identitas begitu, Pak ya? Iya, Oke. tanpa identitas dan tidak Tidak dicek kelengkapan perjalanannya. dites begitu. Baik. Baik, Itu jadi badannya ada tidak SKBS atau rapid test begitu. hasil rapid Ya. test, ya. Baik, Pak Salim. Ya. Pak Salim, terima Terima kasih. kasih. Waktu kami terbatas. Iya, makasih. Terima Baik. kasih, Bapak Salim. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda, pemirsa yang telah bergabung bersama kami di segmen aspirasi masyarakat. Semua aspirasi Anda akan kami tampung dan akan kami lakukan telusuran atau investigasi begitu untuk menjawab apa yang menjadi aspirasi Anda.